Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syam wa taraji al-fatayati hatal alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Isni Nur Awaludini. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah peradaban Islam Wali Songo. Tentunya tokoh yang paling penting dalam penyebaran agama Islam seperti Wali Songo bukanlah hal yang asing. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Wali Songo yaitu terdiri dari 9 orang yang melakukan penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Salah satunya saya mengambil Sunan Ampel, yaitu yang melakukan penyebarannya di wilayah khususnya Surabaya. Nah, nama asli Raden Ampel tersebut yaitu Ali Rahmatullah atau sering disebut dengan Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel tersebut yaitu seorang putra tertua dari Syekh Maulana Malik Ibrahim atau sering disebut dengan Sunan Gresik. Nama Ampel diidentikan dengan nama tempat yang ia dulunya bermukim lama di sana, yakni daerah Ampel atau Ampel Denta yang saat ini menjadi bagian dari Surabaya bagian utara. Sunan Ampel menikah dengan seorang putri Adipat di Tuban. Dari pernikahannya itu dikaruniai dengan putra dan putri, yaitu 2 putra yang menjadi penerus sebagai Wali Songo, yaitu Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Peran Sunan Ampel sebagai lahirnya Kerajaan Demak. Saat Kerajaan Demak hendak didirikan, Sunan Ampel turut serta memperakasai lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Ampel juga ikut mendirikan Masjid Demak di tahun 1479 Masehi bersama wali-wali yang lainnya. Nah, di daerah Ampel Denta yang berawa-rawa, Sunan Ampel membangun dan mengembangkan pondok pesantrennya dengan merangkul masyarakat di sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren ini menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di Nusantara hingga mancanegara. Nah, di antara santrinya yaitu terdapat Sunan Giri dan Raden Patah, yang mana para santrinya itu kemudian disebar untuk berdakwah ke beragam pelosok Jawa dan Madura. Nah, setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering disebut dengan Sunan Gresik wafat, Sunan Ampel diangkat menjadi sesepuh Wali Songo sebagai pemimpin agama Islam setanah Jawa. Nah, cara Sunan Ampel dalam berdakwahnya atau menyebarkan agama Islam yaitu dengan cara yang pertama yaitu membina akhlak masyarakat. Sebelum berdirinya kerajaan Islam, kerajaan Majapahit dulunya mengalami kemunduran. Nah, dikarenakan setelah ditinggal Pahit Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk, banyak sekali kebiasaan yang dilakukan oleh para bangsawan seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Nah, kemudian istri Prabu Briwijaya, Ratu Drawawati, memberikan pendapat kepada suaminya untuk mengundang Sunan Ampel agar mendidik dan membina akhlak para bangsawan dari rakyat Majapahit agar menjadi akhlak mulia. Nah, singkat cerita, setelah Sunan Ampel berhasil mendidik dan membina akhlak masyarakat,
Prabu Brawijaya merasa sangat senang hingga akhirnya beliau memperbolehkan Majapahit untuk berdakwah ajaran agama Islam di seluruh wilayah kerajaan Majapahit. Nah, lanjut yang kedua ada membangun masjid. Sunan Ampel juga membangun masjid dan pesantren ketika beliau bersama rombongannya tiba di daerah Ampel Denta yang menjadi bagian dari Surabaya. Masjid tersebut telah dikenal dengan nama Masjid Sunan Ampel. Di pesantren yang didirikannya, Sunan Ampel mendidik para pemuda untuk menjadi dai yang diantaranya yaitu Raden Patah, Raden Makdum Ibrahim atau yang sering disebut dengan Sunan Bonang. Yang selanjutnya ada Syarifuddin dan Maulana Ishaq. Nah, ada juga ajaran yang ketiga yaitu ajaran Mohlimo. Ajaran Sunan Ampel yang sangat terkenal adalah filsafah Mohlimo, yaitu yang artinya tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. Yang diantaranya yaitu yang pertama ada moh main yang artinya tidak mau berjudi. Juga yang kedua ada moh ngambe yang artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga ada moh maling yang artinya tidak mau mencuri. Juga yang keempat ada moh mudat yang artinya tidak mau menghisap candu atau ganja dan lain sebagainya. Juga yang kelima ada moh madon yang artinya tidak mau berzina. Yang terakhir yaitu yang keempat, menanamkan akidah dan syariat. Nah, Sunan Ampel sangat bijaksana dalam menyikapi perbedaan pendapat dengan putra, murid, dan menantunya dan juga para wali. Salah satunya ketika beliau menyikapi pendapat Sunan Kalijaga mengenai adat sesaji, selamatan, wayang, dan gamelan yang dimasuki ajaran agama Islam. Nah, namun Sunan Ampel menolak secara halus ketika mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut karena beliau khawatir adat istiadat Jawa akan dianggap berasal dari ajaran agama Islam dan menjadi bid'ah sehingga membuat agama Islam menjadi tidak murni lagi. Nah, dalam musyawarah tersebut akhirnya disepakati dengan membagi 2 adat istiadat. Yang pertama, adat yang bisa dimasuki ajaran agama Islam, yaitu seperti contohnya gamelan dan wayang kulit. Juga yang kedua ada adat istiadat yang tidak boleh dimasuki oleh ajaran Islam. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kemusyrikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sejarah peradaban Islam mengenai Wali Songo. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.